Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Rizky Nur Khairunisa, NIM J120191132, Prodi Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pool terapi. Sejak sejarah paling awal, air dapat meningkatkan proses penyembuhan. Terapi akuatik pool terapi ini memiliki efek biologis pada seluruh sistem homeostatis, di mana terapi akuatik bermanfaat pada pasien yang memiliki kelainan muskuloskeletal, neurologis, kardiopulmoner, dan kondisi lainnya. Efek biologis dari terapi akuatik ini bermanfaat untuk klinisi dalam merencanakan sebuah perawatan melalui aktivitas akuatik yang tepat, lalu suhu perendaman yaitu sekitar 31 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius, dan juga durasi perawatannya. Sedangkan sifat fisik dari air dapat mempengaruhi perubahan fisiologis, diantaranya yaitu kepadatan dan berat jenis, lalu tekanan hidrostatik, ada buoyancy atau daya apung, viskositas, dan termodinamik. Pada terapi akuatik pool terapi terdapat metode Helwig, yang di dalamnya terdapat prinsip. Yang pertama ada aksi-reaksi, yaitu untuk setiap tindakan atau aksi di dalam air maka akan terdapat reaksi yang sama atau berlawanan. Yang kedua ada buoyancy atau daya apung, di mana mengandalkan daya apung dari tubuh, yaitu biasanya di sekitar dada. Lalu yang ketiga ada head control, di mana gerakan dari kepala itu secara umum mempengaruhi gerakan tubuh. Lalu yang keempat ada rotation, di mana tubuh itu berputar secara horizontal dan vertikal di sekitar titik tertentu. Yang kelima ada turbulence, di mana tubuh itu menahan diri dari pergolakan air dengan baik, yaitu antara tubuh itu melawan pergolakan tersebut atau tubuh itu bertahan diri. Selanjutnya terdapat 10 point program metode Helwig. Yang pertama ada mental adjustment, yaitu penyesuaian. Maksudnya penyesuaian pergerakan di darat seperti apa, lalu di air itu seperti apa. Lalu yang kedua ada disengagement, yaitu dorongan untuk menggunakan kemampuan yang baru dikembangkan tanpa bantuan mental dan fisik. Lalu yang ketiga ada vertical rotation, yaitu untuk mengontrol keseimbangan dan pergerakan dari sumbu melintang, yaitu dari duduk ke berbaring. Lalu yang keempat itu ada lateral rotation, yaitu untuk mengontrol pergerakan dan keseimbangan dari sekitar sumbu longitudinal, jadi bergulir dari posisi tengkurap ke terlentang. Lalu yang kelima ada combined rotation, yaitu perpaduan antara vertical rotation dan lateral rotation. Lalu yang keenam ada mental inversion, yaitu sebuah langkah psikologi dalam mencoba untuk tetap berada di dalam air. Lalu yang ketujuh ada balance in stillness, yaitu menunjukkan kemampuan mempertahankan postur di dalam air, jadi keseimbangan di dalam air. Lalu yang kedelapan ada turbulent gliding, yaitu aktivitas tubuh dalam posisi terlentang melalui air. Lalu yang kesembilan ada simple progression, yaitu membuat gerakan sederhana di dalam air atau melalui air. Lalu yang ke-10 ada basic movement, yaitu penerapan pola pergerakannya. Nah, pastinya setiap terapi yang dilakukan itu memiliki indikasi dan kontraindikasi. Beberapa indikasi dari terapi akuatik pool terapi ini yaitu post-stroke, lalu mobilisasi pelvik, lalu osteoartritis lutut, terus cerebral palsy, dan lain sebagainya. Lalu untuk kontraindikasi dari terapi akuatik pool terapi ini yaitu luka terbakar, lalu sakit yang menular di air itu tidak boleh, lalu gagal jantung yang dapat menyebabkan kolaps jika dilakukan pool terapi, lalu ada epilepsi. Sekian penjelasan dari saya mengenai pool terapi, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.